Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi membuat video pembelajaran seperti biasanya. Kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai taksiran pecahan bentuk persen. Ini akan mudah, makanya nanti akan kita langsung lanjutkan juga dengan pembahasan soal-soal mengenai pecahan dari pertama sampai pertemuan hari ini. Setelah ini selesai, kita akan lanjut dengan materi yang baru. Jadi tetap kunjungi terus channel ini. Jika setelah menonton video dan dirasakan ada manfaatnya, terutama untuk siswa-siswa sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6, silahkan klik ini yang di buletin yang tanda merah di bawah video. Jika suka dengan videonya, boleh klik juga tombol jempolnya. Jangan lupa ya, klik. Oke, kita mulai pembelajarannya. Nah, di sini sudah ada soalnya mengenai taksiran persen. Awas, kita akan menggunakan taksirannya menggunakan taksiran terbaik. Kita sudah belajar kemarin taksiran atas, taksiran bawah, taksiran pecahan. Nah, taksiran pecahan dan taksiran persen, mau itu desimal, mau pecahan, mau persen, itu menggunakan taksiran terbaik. Mudah-mudahan masih ingat dengan taksiran terbaik. Oke, kita mulai dengan contoh soal yang A. 23% dari 195. Berapa? Di sini sudah ada jawabannya 40. Kenapa saya tuliskan jawabannya? Supaya mudah mempelajarinya. Oke, kita mulai aja. Pertama kita bulatkan 23%. Lihat angka 3. Angka 3 itu kurang dari 5. Makanya kita bulatkan 23 ini menjadi 20%. Iya. Kemudian 195 kita bulatkan. Lihat, 195 ini, maaf, 195 kita bulatkan. Kemana bulatkannya? Lihat yang ujungnya, yang satuannya angka 5. 5 berarti itu pertengahan. Kalau 5 ke atas berarti kita bulatkan menjadi berapa ini? 200. Nah, setelah kita bulatkan baru kita hitung taksirannya. Berarti taksiran dari 23% dari 195 adalah 20% dikali seberapa? Nah, ini kali 200. Nah, 20% adalah kemarin, masih ingat 20% artinya 20 per 100. Nah, dikali 200. Nah, kalau sudah seperti ini, itu tergantung adik-adik, tergantung penghitungannya bagaimana yang mudahnya. Boleh 20 kali 200, 4000. 4000 bagi 100, 40. Boleh seperti tadi. Atau kalau mau gampang, ini 200, nolnya 2, dibagi nolnya 2, hilang, tinggal 2. 20 kali 2, 40. 40 bagi 1, 40. Jadi hasilnya langsung 40. Gampang. Jadi nolnya ini hilangkan 2 yang di atas, yang bawah juga hilangkan 2.
Jadi tinggal 20 kali 2 bagi 1 itu. Jadi hasilnya 40 sama tuh. Oke, itu untuk yang A. Kemudian untuk yang B, lihat 46% dari 897 adalah 450. Dari mana ini taksiran bisa mendapatkan 450? Kita bulatkan terlebih dahulu 46%. Kita bulatkan menjadi berapa? Ingat, 50%. Kenapa jadi 50%? Karena angka 6 lebih dari 5, kita bulatkan ke atas. Nah, dikali 897. 7 lebih dari 5 berarti kita bulatkan. Ini menjadi 900. Nah, sama seperti tadi, 50% adalah 50 per 100. Nah, kemudian dikali 900. Berapa dikali 900? Kalau mau pakai cara yang cepat, tinggal ini 0 yang atas hilangkan 2, ini juga yang bawah hilangkan 2. Jadi tinggal 5 kali 50 kali 9. 5 kali 9 45, tambah nolnya 1, jadi 450. Bagi 1 tetap 450. Itu hasilnya. Itu jawaban yang B. Kemudian kita lanjutkan untuk jawaban yang C. Nah, jawaban yang C kita lanjutkan ya. Nah, ini hapus saja lah supaya gampang. Nah, yang C, 80% dari 42 adalah 32. Dari mana ini 32? Nah, kita coba 80%. Oh, ini udah bulat. Berarti tetap 80%. Dikali berapa? Nih 42 bulatkan dulu. 2 itu lebih kecil dari 5, makanya kita bulatkan menjadi 40. Berarti 80% kali 40. 80% yaitu 80 per 100. Berarti dikali 40. Nah, boleh seperti tadi, mau cepat. 0 yang atas hilangkan 1, 0 yang bawah juga 1. Oh, masih ada di sini 0. Ini hilangkan 1, ini juga hilangkan 1. Jadi tinggal 8 kali 4 bagi 1. Sama dengan 8 kali 4 32. 32 bagi 1 tetap sama 32. Udah, itu jawaban yang C. Yang terakhir yang D. Nah, yang D ini kita hapus dulu. Kalau di sekolah ini ada yang ngapusin ini siswa. Oke. Untuk yang D, 97% dari 23. Seperti biasa, kita bulatkan satu persatu. 97. Angka 7 lebih dari 5 kita bulatkan ini menjadi 100%. Ya. Kemudian 23. 3 kurang dari 5 kita bulatkan menjadi 20. Jadi 100% dikali 20. 100% artinya 100
per 100 dikali 20. Nah, ini yang atas hilangkan 2, yang bawah juga hilangkan 2. Jadi tinggal 1 dikali 20 bagi 1. 1 kali 20, 20. 20 bagi 1 tetap 20. Nah, itu mengenai taksiran persen. Oke, kita lanjutkan dengan contoh latihan operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Oke, dilihat soalnya, silahkan. Yang nomor 1 terlebih dahulu. Ini latihan mengenai materi-materi kita yang telah dipelajari kemarin. Yang pertama, taksirlah hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. Kita taksir ya. Yang A, 6/7. 6/7. Lihat penyebutnya 7. Lihat ya, mudah-mudahan masih ingat. 6/7. Lihat penyebutnya 7. Setengah dari 7 3,5. Nah, 3,5 setengah dari 7. Sekarang lihat pembilangnya 6. 6 lebih kecil apa lebih besar dari 3,5? Lebih besar. Kalau lebih besar, kemarin kita bulatkan ke atas. Jadi 6/7 jadi 1. Ya. Tambah 1. Kan di sininya nggak ada nih, jadi 1. Ditambah. Kemudian 9/5/7. 9/5/7. Sekarang penyebutnya berapa? 7. Setengah dari 7 3,5. Sekarang pembilangnya 5. 5 lebih besar apa lebih kecil dari 3,5? Lebih besar. Berarti 9-nya tambah 1. Jadi 9 tambah 1 10. Jadi yang A jawabannya 1 tambah 10 sama dengan 11. Oke, paham? Harus paham karena kemarin sudah, ini tinggal latihan. Kemudian yang B, 38/10. Oke, kita hapus dulu. Nggak muat, nggak ada papan tulis. Di sini saja, kelihatan kan? Oke. 38/10. 38/10. Penyebutnya berapa? 10. Setengah dari 10 5. Sekarang lihat pembilangnya 8. 8 lebih besar apa lebih kecil dari 5? Lebih besar. Kalau lebih besar berarti 3-nya ditambah 1. Berarti 3 tambah 1 4. Ditambah 9 3/4. Kelihatan nggak? 9 3/4. Sekarang penyebutnya berapa? 4. Setengah dari 4 2. Nah, sekarang lihat pembilangnya 3. 3 lebih besar apa lebih kecil dari 2? Lebih besar. Berarti 9-nya tambah 1. 9 tambah 1 10. Jadi hasilnya 4 tambah 10 14. Oke. Sekarang kita yang C. 5. Oh, yang C. Yang C 5. Oh, ini nggak usah dibulatin, langsung 5 diambil 25/7. 25/7. Oh, ini udah tadi nih 5/7 ada. Berarti
Tadi ingat tambah 1, berarti 2 tambah 1 3. Berarti 5 dikurangi 3 2. Nggak cukup yang C. Sekarang langsung yang D. 3 4/5. Nah, yang D ya. 3 4/5. Lihat penyebutnya 5. Setengah dari 5 2,5. 2,5. Nah, sekarang pembilangnya 4. 4 lebih besar apa lebih kecil dari 2,5? Lebih besar. Berarti 3 tambah 1. Berarti 4. Diambil 2 3/4. Sekarang 2 3/4. Ini coretannya di sini aja ya. Lihat penyebutnya 4. Setengah dari 4 2. Nah, 3 pembilangnya. Lebih besar apa lebih kecil dari 2? Lebih besar. Berarti ini tambah 1. 2 tambah 1 3. Jadi 4 diambil 3 1. Selesai. Sekarang yang E. 11 9/11. Yang E 11 9/11. Dilihat penyebutnya 11. Setengah dari 11 5,5. Nah, sekarang pembilangnya lihat 9. 9 lebih besar apa lebih kecil dari 5,5? Lebih besar. Berarti 11-nya ini tambah 1. Berapa? 12. Diambil 5 6/11. 5 6/11. Penyebutnya 11. Setengah dari 11 5,5. Sekarang pembilangnya 6. 6 lebih besar apa lebih kecil dari 5,5? Lebih besar. Berarti 5 ini tambah 1 sama dengan 6. 12 dikurang 6 6. Selesai untuk nomor 1. Kita lanjutkan ke nomor 2. Taksirlah hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan berikut. Wah, sekarang perkaliannya sama pembagiannya tetap taksiran ya. Ini taksiran ya. Masih taksiran. Nanti untuk penjumlahan dan perkalian pecahan ada di materi selanjutnya. Sekarang 8/10 yang A lihat. 4/8/10. Di penyebutnya 10. Setengah dari 10 5. Sekarang 8 lebih besar apa lebih kecil dari 5? Lebih besar. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Berarti 5 dikali 9. Berapa 5 kali 9? 45. Oke deh. Sekarang yang B. 4/2/3. 4/2/3. Penyebutnya berapa? 3. Setengah dari 3 1,5. Sekarang lihat pembilangnya 2. 2 lebih besar apa lebih kecil dari 1,5? Lebih besar. Berarti 4-nya tambah 1. Berarti 4 tambah 1 5. Ini dikali berapa? 4 1/7. 4 1/7.
Penyebutnya berapa? 7. Setengah dari 7, 3,5. Nah, sekarang pembilangnya 1. 1 lebih besar apa lebih kecil dari 3,5? Lebih kecil. Berarti 4-nya nggak usah ditambah. Berarti tetap 4. 5 kali 4 berapa? 20. Jadi untuk yang B 20. Oke, kita lanjutkan lagi ke yang C. 6 1 per 12. 6 1 per 12. Penyebutnya berapa? 12. Setengah dari 12, 6. Sekarang pembilangnya 1. 1 lebih besar apa lebih kecil dari 6? Lebih kecil, berarti ini nggak usah ditambah, jadi tetap 6. Iya. Kemudian dibagi 2, 6 dibagi 2 berapa? 3. Oke. Selanjutnya, ingat masih taksiran. Yang D 10 8 per 10. 10 8 per 10. Penyebutnya 10. Setengah dari 10 5. Pembilangnya 8. 8 lebih besar apa lebih kecil dari 5? Lebih besar. Berarti 10-nya tambah 1. Nanti yang D 10 tambah 1 11 dibagi dibagi, wah kayaknya ini di desimal nanti bilangannya nih. 1 4 per 5. Pembilangnya penyebutnya 5. Setengah dari 5 2,5. Pembilangnya 4. 4 lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Berarti satunya tambah 1 sama dengan 2. 11 dibagi 2 5,5 atau 51 per 2. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3, taksirlah hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal berikut. Tetap masih taksir. Jadi taksiran ini ya. 3,4. Lihat, 3,4. 4 lebih besar apa lebih kecil dari 5? Lebih kecil, berarti 3-nya nggak usah ditambah, tetap 3. Ditambah 5,5. 5-nya lebih kecil apa tetap? 5 tetap. Berarti 5 sama yang lebih besar dari 5 ditambah. Berarti ini 5-nya tambah 1, jadi 6. 3 tambah 6 9 ya. Kemudian yang B. Yang B 13,2 ditambah 7. Lihat, koma 2, 2-nya lebih besar apa lebih kecil dari 5? Lebih kecil, berarti 13 tetap. Tambah 7. 13 tambah 7 berapa? 20. Ya, oke. Kemudian yang C 32,4. 4 lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil, berarti 32 tetap. 32 diambil 11,7. 7 lebih besar apa lebih kecil dari 5? Lebih besar, berarti 11-nya tambah 1 12. 32 diambil 12 20. Oke, yang D 7,23. Nah, 7,23
23. 2 nih, 23, 23. Lebih besar apa lebih kecil dari 50? Lebih kecil, berarti 7-nya tetap. Ditambah 10,95. Nah, 95-nya nih, 95. Lebih besar apa lebih kecil dari 5? Lebih besar. Berarti kalau lebih besar 10-nya tambah 1. Jadi 7 tambah 11, 18. Sekarang yang nomor 3 terakhir, 15,45. 45 lebih besar apa lebih kecil dari 50? Lebih kecil, berarti 15-nya tetap 15. Diambil 5,5. Nah, 5 kalau 5 berarti 5 ke atas tambah, berarti 5-nya tambah 1, 6. Berarti 15 diambil 6, 9. Oke, selesai nomor 3. Biar cepet karena masih banyak soalnya. Setelah ini langsung ke nomor 4. Hari Minggu, Meli belajar kelompok bersama 4 temannya. Meli membuat kue dan dipotong menjadi 8 bagian. Kue dibagikan dengan bagian yang sama. Masing-masing teman Meli hanya memakan 1 potong kue. Berapa bagiankah kue yang sudah dimakan teman-temannya? Carilah bilangan pecahan yang senilai dengan bilangan tersebut. Nah, sekarang temannya Meli berapa? 4 orang. Kemudian Meli membuat kue. Kuenya dipotong berapa? 8 bagian. Ceritanya kue Melinya bentuknya bulat atau kotak juga nggak apa-apa. Yang penting dibagi 8 bagian. Kita bagi 8 ini ya. Nah, kotak juga nggak apa-apa. Ini anggap aja bulat ini. Nah, udah ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kue dibagikan dengan bagian yang sama. Masing-masing teman Meli hanya memakan 1 potong kue. Berarti temannya ada berapa? Ada 4. Cuma makan 1 potong. 4 orang itu. 1. Teman yang kedua makan 1. Teman yang ketiga makan 1. Teman yang keempat makan 1. Nah, berarti sisa kuenya berapa bagian kue yang sudah dimakan? Oh ya, yang sudah dimakan. Yang sudah dimakan berarti berapa bagian ini? 4 bagian. Berarti 4 per berapa keseluruhannya? 8. Berarti 4/8 yang sudah dimakan. Sisanya juga sama, masih 4/8. Nah, pertanyaan berikutnya, carilah bilangan pecahan yang senilai. Oh, ini materi kita yang pertama. 4/8 pecahan senilainya. Ingat, mencari pecahan senilai dengan cara dikali atau dibagi. Pembilang sama penyebutnya dengan angka yang sama. Misalkan kita kali 4/8, kita kali 2/2. 4/8 kita kali 2/2. Nah, 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Nih pecahan senilainya. Tuh, 1 dapat. Dimintanya berapa? Di sini tidak ditulis dimintanya berapa. Berarti suruh nyari aja. Berarti dan seterusnya. Atau kalau mau nyari, cari lagi. Bisa juga dibagi. Ini 4/8 dibagi juga bisa. 4/8 dibagi 2/2 juga bisa. 4/8 ya. Dibagi 2/2. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Ini pecahan senilai juga. Atau mau dibagi 4 juga bisa. Dibagi 4 juga. 4/8 dibagi 4/4. Nah, 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Ini pecahan senilainya.
Oh, 1, 2, 3 tergantung. Nah, kalau dimintanya berapa, karena ini nggak diminta banyaknya berapa, kita tulis saja dan seterusnya. Oke, selesai latihannya, sudah kita kerjakan. Sekarang kita latihan untuk keseluruhan. Nah, ada 10 soal. Ini dari awal belajar. Yang pertama, oke, yang pertama dilihat bentuk sederhana dari pecahan 16/56. Silakan kalau ada yang mau mengerjakan, siapkan kertas kosongnya. Udah? 16/56 bentuk sederhana. Oh, berarti kita cari FEB dari 16 sama 56. Nah, kemarin FEB juga sudah dibahas. Cara mencarinya kemarin pakai pohon faktor udah, pakai faktor bilangan juga sudah, pakai tabel bilangan juga sudah. Nah, yang paling gampang itu pakai pohon faktor atau pakai tabel. Faktorisasi prima. 16 bagi 2 8. 8 bagi 2 4. 4 bagi 2 2. Berarti 16 itu sama dengan 2-nya ada berapa ini? Bilangan primanya nih, bilangan primanya. Kan udah kemarin, berarti 2 pangkat 4. Kemudian 56 juga sama, kita bikin pohon faktornya. 56 bagi 2 28. 28 bagi 2 14. 14 bagi 2 7. 7 bilangan prima, berarti selesai. Berarti 56 sama dengan 2-nya berapa itu? 32 pangkat 3 kali berapa nih? 7. FEB, ingat FEB mah harus sama bilangannya. 7 nggak ada yang sama, berarti udah nggak dipakai. Berarti tinggal 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 3. Ingat, FEB diambil pangkat yang besar, yaitu 2 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Jadi FEB-nya sama dengan 16. Berarti pecahan sederhananya berapa? Atau 16/56 itu tinggal dibagi sama berapa? Oh, salah, FEB. FEB diambilnya pangkat yang kecil. Mohon maaf. Diulang ya. Tadi FEB diambilnya pangkat yang kecil. Kalau yang besar itu KPK. Kebalik ya. Diulang. Jadi 16 tadi 2 pangkat 4. Kemudian 56 tadi 2 pangkat 3. Jadi lupa. Dikali 7. Jadi FEB-nya itu yang pangkat kecil yang diambil, yang pangkat besar itu KPK. Nah, jadi ini yang diambil nih, 2 pangkat 3. Berarti FEB-nya itu 2 pangkat 3. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Berarti FEB-nya 8. Jadi 16/56 dibagi 8/8. Ini FEB-nya 8 ya. Jadi sama dengan 16 dibagi 8, 2.
56 bagi 8, 7. Jadi pecahan sederhana dari 16 per 56 adalah 2 per 7. Lanjutkan ke nomor 2. Pecahan 27 per 2. 27 per 2 dapat diubah menjadi pecahan campuran. Nah, ini mah gampang, tinggal dibagi aja. 27 bagi 2 dapat 13. Sisanya berapa? 1, berarti 13, 1 per 2. Ini pecahan campurannya. Kita lanjutkan ke nomor 3. Bentuk pecahan dari 0,25. 0,25 diubah menjadi pecahan. Ingat, pecahan desimal diubah jadi pecahan biasa. Dilihat di belakang komanya ada berapa angka? Ada 2. Kalau ada 2 berarti penyebutnya adalah 100. Ini jadi pembilang 25. Jadi 25 per 100. Dilihat 25 per 100 bisa disederhanakan tidak? Bisa. FVB dari 25 sama 100 itu berapa? Silahkan dihitung. Kalau sudah dihitung hasilnya sama tidak 25? Harus sama karena FVB nya itu 25. Jadi ini dibagi 25 per 25. Jadi 25 dibagi 25 1. 100 dibagi 25 4. Jadi bentuk pecahan dari 0,25 adalah 1 per 4. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Pecahan desimal dari 72%. Nah, kalau ini kebalikannya. 72% itu artinya 72 per 100. Nah, sekarang dilihat pembilangnya ada berapa? Ada 2. Ini penyebutnya 100. Ini 2 angka, ini ambil 2 angka dari depan. Sisanya berapa? 0, berarti 0, ini jadi di belakang 73. Jadi pecahan desimal 73, 72. Nah, banyak salah nih. Kurang fokus. 72. Jangan 72 ya, salah. 72. Jadi pecahan desimal dari 72% adalah 0,72. Ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini agak lumayan karena harus bisa pembagian. Bentuk desimal dari 2 per 7. Karena kalau diubah jadi penyebutnya 10 nggak bisa, diubah jadi penyebutnya 100 juga nggak bisa, diubah jadi penyebutnya 1000 juga nggak bisa, diubah jadi penyebutnya 10.000 juga nggak bisa. Jadi kita bagi manual. 2 dibagi 7. 2 bagi 7 nggak bisa, jadi hasilnya 0, nah, kemudian 0 kali 7 0. Dikurangi 2 dikurang 0 2. Nah, kalau ini 2 bagi 7 masih 0 lagi, tambahin 0. Ini turun 0. Jadi berapa? 20. 20 bagi 7 dapat 2. 2 kali 7 14. Diambil 20 diambil 14 6. Nah, 6 dibagi 7 nggak bisa lagi, tambah 0 lagi, jadi 60. 60 bagi 7 8. 8 kali 7 56. Jadi ini 60 terusin ke bawah ya.
Oh jangan, sini aja nih. Ini 60, terus sini aja nih, soalnya masih panjang. 60 tadi berapa? 8 kali 7 56. Diambil 60, diambil 56. 4 bagi 7 nggak bisa, tambah 0 lagi, turun nolnya jadi 40. 40 bagi 7 dapat 5. 5 kali 7 35. Nah 40 diambil 35. 5. Ini kalau dilanjutkan tidak akan berhenti, makanya kita bulatkan saja. Kalau mau satu angka di belakang koma berarti 0,3. Kalau mau dua angka di belakang koma 0,29. Itu bilangan bentuk desimal dari 2/7. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. 25% dari 200 adalah 25% artinya 25 per 100. Nomor 6 ya. Dikali 200. Nah, yang gampang tadi ini, Pak. Nah, 02 hilangkan yang atas, yang bawah juga 2 hilangkan. Kalau 1 berarti yang bawah juga 1. Tinggal 25 kali 2 bagi 1. 25 kali 2 50 bagi 1 50. Oke. Nomor 6 selesai. Kita lanjutkan biar cepat selesai. Nomor 7. 2 bilangan pecahan yang senilai dengan 2/5. Oh, pecahan senilai. Nomor 7 di sini aja ya. 2/5 pecahan senilainya. Kalau dibagi nggak bisa, ini harus dikali. Dikali 2/2. Mintanya 2. 2 kali 2 4. 5 kali 2 10. Dapat nih pecahan senilai 1. 4/10. Dimintanya 2, berarti cari lagi satu lagi. 2/5 dikali berapa? Yang gampang aja, kali 3/3. 2 kali 3 6. 5 kali 3 15. Jadi pecahan senilai yang didapat yang pertama 4/10, yang kedua 6/15. Ini masih banyak lagi. Karena sudah ditentukan 2 bilangan pecahan, maka kita cari 2 saja. Dilanjut ke nomor 8. Dilihat nomor 8. Hasil taksiran. Nah, ini taksiran. Taksiran terbaik ya. Makanya 5.996. Lihat di belakangnya 6. Kita bulatkan menjadi berapa ini? Berarti jadi 90 tambah 10. Berarti jadi 100. Oh, jadi 6.000. Jadi 6.000 ditambah berapa ini? 5. 5 lebih ditambah juga saat. Jadi 2.000. Jadi 6.000 ditambah 2.000 8.000. Oke deh, selesai. Nomor 9. Udin membeli tas seharga 198.000 dengan diskon 20% dengan menggunakan penaksiran. Nah, berapakah harga tas Udin? Nah, supaya gampang karena ini penaksiran, kita bulatkan saja nih. 198.000 kita bulatkan. Lihat angka 8. Berarti kita bulatkan ke atas jadi 200.000. Dapat diskon 20%. Diskonnya 20%, artinya 20 per 100. Ini diskonnya nih 20% dari berapa? Dari harga tas. Harga tasnya
200.000 kita bulatkan. Ya, kan ini penaksiran. Ya, kita taksir. Nah, jadi berapakah harga tas udin? Jangan dulu harga tas udin, kita lihat diskonnya dulu. Diskonnya dapat berapa coba? Ini 0 hilangkan 2, yang atas, yang bawah juga 2. Berarti tinggal 2 kali 2, 4. Nolnya berapa? Tambahin 1, 2, 3, 4. Ini udah dihapus ya. Jadi 41, 2, 3, 4. Jadi 40.000 diskonnya. Ini diskon, bukan harga tasnya. Harga tasnya berarti kurangi 200.000 dikurangi 40.000 berapa? 160.000. Ini kurangi ini. Jadi harganya 160.000. Oke, yang terakhir nomor 10. Ibu membawa 1 potong melon untuk dimakan bersama 4 orang temannya. Ini sama kayak tadi. Tentukan besar potongan melon yang diperoleh masing-masing. Nah, melon. Kalau melon itu kalau nggak bulat lonjong ya. Ada melon, ini ceritanya melon. Ini dibagi sama 4 orang teman ibu. Nah, bagi 4 karena 4 orang. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti besarnya potongan melon yang diperoleh masing-masing berarti 1/4. Jadi 1 orang dapat 1/4 melon. Udah selesai. Oke, karena sudah selesai, jika memang berkenan supaya lebih bermanfaat untuk semua siswa yang sedang belajar di rumah, mohon untuk dapat di-share atau dikirim ke grup-grup peserta didiknya untuk para guru. Dan untuk adik-adik boleh dibagikan kepada temannya. Sekali lagi, jika bermanfaat jangan lupa klik tombol merah ini. Kemudian juga jika suka dengan video ini, klik juga tombol jempolnya. Oke, itu aja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.